psikologi itu kalau ingin melihat bagaimana perilaku orang, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berpikir, itu artinya ini adalah menurut saya nonlinear programming ini sebenarnya mematahkan teori-teori yang dilakukan oleh orang-orang psikologi. Apakah artinya dengan berdirinya, dengan munculnya teori-teori neural, teori fuzzy, teori AI, artinya fakultas psikologi Oke, jadi ceritanya adalah bagaimana antar sel itu berkomunikasi, bagaimana antar sel itu mengirimkan informasi. Ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kecepatan komunikasi antara sel saraf itu dari ujung ke ujung itu melebihi kecepatan cahaya. Ini berarti mematahkan teori fisika yang mengatakan tidak ada satupun di alam ini yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Oke, nanti kita bicarakan pada kasus tertentu. Tapi yang jelas bahwa ketika sampai menginjak untung rokok, nggak mungkin sampai berpikir dulu ini apa begini. Pasti saya langsung tahu apa harus dilakukan, gitu kan? Nah, itu pasti yang memberikan informasi adalah sel saraf. Nah, sel saraf itu begitu cepat, begitu sigap, dan komunikasinya hanya dengan mengirimkan elektron dari sel saraf ke sel saraf yang lain. Oke, kita tidak bahas dulu, ini bagian dari fisika. Yang kita bahas sekarang adalah bahwa ternyata jumlah sel saraf otak manusia itu sangat banyak. Beberapa penelitian mengatakan 10 pangkat 26. Artinya luar biasa banyak. Dan mereka itu bekerja paralel. Kalau misalnya prosesor kita paling tinggi sekarang i7 ya. i7 itu anggap aja 8 prosesor. Itu yang bergerak bareng-bareng, bergerak bersamaan. Oke, kita hanya punya 8 prosesor. Sementara otak kita itu punya 10 pangkat 26 atau 10 pangkat 23. Jumlah nolnya saja sudah banyak. Tidak bingung kita kan? Artinya apa? Artinya bahwa kita ini adalah orang-orang yang cerdas. Gitu. Oke, saya lari ke sana dulu sebelum saya lari sebelum saya membahas apa itu neural network. Ternyata Allah itu Maha Adil. Tidak ada orang yang dilahirkan tidak cerdas, tidak ada. Semua orang yang cerdas. Tidak ada satupun manusia yang dilahirkan tidak cerdas. Dengan 10 pangkat 8 ini, dengan teori neural ini kita bisa memprediksi, kita bisa melakukan analisa, ternyata semua orang itu cerdas. Itulah kenapa kok tiba-tiba ada kelompok orang yang disebut bodoh, kelompok orang yang disebut pintar, kelompok orang yang disebut cerdas. Definisi cerdas menurut saya itu adalah orang yang mampu menjawab dengan baik pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh dia. Oke? Kalau begitu berarti masalahnya adalah seberapa cepat dia memberikan respon, seberapa cepat dia bisa memberikan jawaban yang baik, yang fundamental, yang benar. Ternyata pernah dilakukan sebuah penelitian antara orang yang dikatakan idiot dengan orang yang pintar. Itu dipasang di sini itu sensor, orang itu disuruh menggunakan zat radioaktif yang memancarkan partikel beta yang dimana bisa tembus itu misalnya. Ternyata orang yang pintar itu ketika dikasih soal itu berputar pada satu sudut tertentu saja warnanya. Gitu. Kalau orang yang pintar itu semuanya menyala itu kepalanya. Artinya sel saraf otaknya itu sangat latih. Gitu. Dan dia sangat cepat menemukan datanya. Ya, di dalam otaknya. Dan data itu disimpan bukan dalam bentuk database. Kita sekarang ini ketika kita bercerita tentang neural network, kita tidak bercerita tentang, kita tidak sedang membahas tentang database, tapi kita sedang membahas tentang knowledge base. Gitu. Jadi nanti semua ilmu ini kita bercerita neural ini bercerita tentang learning mesin yang bisa diajak belajar, mesin yang bisa diajari, mesin yang
reaktif, mesin yang mampu untuk mengambil keputusan berdasarkan proses belajar yang sebelumnya pernah diajarkan pada dia. Terus bagaimana proses dia menyimpan bahan ajarnya? Sampai nggak akan pernah tahu. Tersimpan di dalam informasi itu tersimpan di dalam node-node sel saraf otaknya dia. Jadi di situ kita tidak akan pernah menemukan kalau bisa database gitu. Kita bisa mendata berapa jumlah mahasiswa, berapa mahasiswa punya nilai apa dan sebagainya. Kalau kita bicara database, kita bisa nge-trace. Ada data apa saja, mana data yang salah, mana data yang nggak benar dan sebagainya. Ketika kita bicara neural network, data yang dipelajari oleh dia kita nggak akan pernah menemukan karena dia sudah melebur di dalam angka, di dalam profil node sel saraf otak itu sendiri. Artinya kita sedang membahas tentang knowledge base, bukan database. Mengerti? Oke. Artinya di sini bahwa makin sel saraf itu makin dirangsang, maka dia akan makin pintar. Sama dengan manusia. Jadi manusia yang tidak pintar itu adalah manusia yang secara kepribadian itu dia tidak paham tentang definisi penting. Orang pintar dan orang tidak pintar hanya pada permasalahan menemukan kata penting, memahami, meniatkan sebuah kata penting. Ya, ini psikologi ya. Kalau kita menganggap bahwa menonton sinetron itu hal yang penting, ya otak kita penuh dengan informasi-informasi sinetron tadi. Kalau kita menganggap bahwa cangkulan di pinggir jalan itu penting, maka informasi-informasi tentang itu akan masuk di dalam otak kita dan meresap menjadi sebuah informasi penting. Jadi permasalahannya adalah ketika mau masukkan ke otak kita harus menemukan, kita secara pribadi itu akan, ini artificial intelligence ya, bukan neural network-nya. Artificial intelligence hidup kita atau diri kita itu akan memilah ini penting atau tidak penting. Ketika kita menganggap itu penting, kemudian akan dimasukkan di dalam otak kita dan oleh otak kita direkam menjadi sesuatu yang penting. Apa yang masuk di dalam otak kita adalah sesuatu yang penting. Dan itu secara alamiah pada kondisi tertentu, ketika ditumpang-tumpangi maka yang lama itu akan makin hilang. Neural juga akan bersikap seperti itu. Makin lama sampai ajari, nanti yang data-data yang lama itu hilang. Jadi seperti otak manusia, karena memang kita sedang mensimulasikan otak manusia. Begitu. Berapa jumlah batasan pola pembelajaran nanti kita bahas. Gitu. Jadi mulai sekarang sampean harus dengan jelas mendefinisikan kata penting. Karena itu yang akan menentukan apakah sampai nanti itu berhasil atau tidak. Berhasil atau tidak hanya ditentukan dari seberapa pintar sama mendefinisikan. Itu ya teori saya. Saya nggak lihat dari pada teguh dan sebagainya. Tapi pengalaman saya membuktikan seperti itu. Kalau saya menganggap bahwa sesuatu penting, masa depan sampai fokus pada pembesaran diri, fokus pada cita-cita sampai sekarang banyak waktu yang sampai buang karena sampai masih belum pintar, belum tahu definisi kata penting. Kembali ke Lera. Ketika para ilmuwan tadi sudah mendefinisikan, ada ilmu matematik, ada ilmu fisika, ada ilmuwan biologi, itu mendefinisikan, memodelkan sel saraf otak manusia, muncullah beberapa model sel saraf otak. Ada Hopfield, ada backpropagation, ada yang lain-lain. Banyak sekali model-model. Gitu. Nah, model ini tinggal kita pakai. Sampai nanti tidak perlu untuk membuat model sendiri kecuali sampai jagoan. Gitu, saya rasa terlalu jauh lah. Saya tidak underestimate pada sampean, tapi memang rasanya nggak mungkin. Artinya apa? Artinya di dalam teori, di dalam ketika sampean belajar neural network ini, sampean tidak dituntut untuk belajar blok bahasa pemrograman. Kemarin ada tugas itu ya. Kemarin kan ada tugas untuk membuat blok, ya, blok diagram itu. Siapa yang merasa sudah berhasil membuat blok diagram? Siapa yang paling jagoan di antara semua ini? Siapa yang sudah menemukan program iden untuk bisa membuat bagaimana robot mengambil telur, bagaimana proses kesetimbangan itu? Ya.
Kalau sama berhasil, jagoan. Artinya terlalu berani sampai mengatakan seperti itu, karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin, gitu. Karena bukan fasenya, tidak mungkin sampai berhadapan dengan non-linear programming memaksa dengan menggunakan kaidah-kaidah linear programming, menggunakan kaidah-kaidah fix program, fix flowchart. Nggak mungkin, tidak mungkin. Ayo, siapa yang berani berhadapan dengan saya di depan kelas? Tak kasih A, kalau sampai berani bisa meruntuhkan apa yang baru saja ceritakan. Ayo, siapa yang maju? Ada yang mengatakan mungkin, ayo kita maju di sini, kita bertanya. Mumpung itu sudah direkam. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kasus-kasus non-linear ini sampai selesaikan dengan menggunakan fixed program. Kecuali sampai memaksakan. Beberapa penelitian, suatu saat nanti ketika saya melakukan penelitian mau doktor, mau di atasnya doktor lagi, misalnya begitu, mau melakukan penelitian tentang kasus-kasus non-linear, biasanya orang-orang itu memaksa untuk menjadikan itu linear, ya, memaksa untuk menjadikan itu menjadi fixed program, karena di dalam otak dia definisi programnya adalah fixed program itu. Dia nggak ngerti wilayah-wilayah non-linear programming dan sekarang sangat terjadi itu. Yang dimaksud dengan fixed program itu apa? Saya seakan-akan membuat flowchart yang memastikan bahwa itu bisa dianalisa. Saya kemarin ngasih link bagaimana saya membuat program plat nomor itu ya? Iya, YouTube. Iya, link YouTube itu. Ketika angka 1 di dalam plat nomor itu bisa gede, bisa kecil, bisa posisinya di atas, posisinya di bawah, bisa Times New Roman, kadang-kadang Arial, kadang-kadang macam-macam. Dia harus bisa menjawab. Bagaimana dia bisa membedakan antara angka 7 dengan angka 1? Bagaimana dia bisa membedakan antara huruf B dengan 1 dan 0, misalnya seperti gitu. Ini non-linear programming. Kalau sampai membuat if then, nggak mungkin. If ada kepalanya, begitu. If panjangnya sekian, panjangnya tidak selalu sama, dan angka 1 tidak selalu ada kepalanya. Ya. Ketika ada angka 4 dengan angka 9, if ada kotaknya, begitu. Sampai melakukan seperti itu, dan itu tidak mungkin. Apalagi ketika sampai berhadapan dengan kasus-kasus kesehatan yang akan sampai hadapi. Bagaimana mendefinisikan jantung koroner? Jantung koroner itu apa? Jika ada warna biru ini, apakah selalu warna biru ya akan ada jantung koronernya? Ya. Jika bentuknya bulat agak lonjong, nah definisi agak susah. Agak lonjong itu kanker. Bagaimana kita mendefinisikan itu? Beberapa orang memaksa kaidah-kaidah non-linear dengan fixed program, dengan kaidah-kaidah linear. Caranya gimana? Diakalin bahwa beberapa kemarin ada calon doktor yang konsultasi pada saya. Menurut saya pemaksaannya cukup luar biasa. Dia memperkosa banyak hal di dalam rangkul kata. Jadi apa sebenarnya menurut saya nggak layak. Proses itu tidak layak. Jadi kaidahnya harusnya ini memasuki wilayah dia itu melihat kanker payudara untuk menentukan berapa mediumnya. Stadium 1, stadium 2, saya nggak ngerti itu stadium apa. Kemudian saya lihat dia melakukan proses pengujian dari analisa grafis. Apa yang dilakukan? Dia menggunakan teori histogram, dilihat berapa benar terangnya. Histogram itu apa? Itu sama harus paham. Kemudian dia menggunakan kaidah entropi, seberapa penyebarannya dan sebagainya. Ini memaksakan dia enggak, meskipun oke lah. Kalau gambarnya itu ternyata penyebarannya itu merata, ini berarti kemungkinan kanker. Gitu. Kalau gambarnya lurus itu berarti bukan kanker. Gitu. Kalau misalkan banyak hitamnya daripada putihnya, wes kanker itu. Gitu. Jadi mereka memaksakan dalam sebuah definisi fixed program untuk melakukan analisa terhadap non-linear programming. Menurut saya ya, tapi yes oke. Ada orang dan banyak sekali orang memaksakan kasus-kasus non-linear ini di dalam sebuah kasus-kasus linear dipaksakan, kemudian ditambah suku-suku tertentu. Seperti ketika orang mendeteksi kanker otak, mereka memasang sensor di otaknya,
Yang didapat itu adalah data yang tidak bagus. Kalau sekarang semua orang gelisah dengan menggunakan mendeteksi itu dengan kalau misalkan menggunakan sinar X, oke, ajem, itu linear bisa, tapi ketika menggunakan yang bukan sinar X, itu hasilnya gambarnya kabur. Apa yang dilakukan? Mereka menambah suku-suku tertentu dan sebagainya. Menurut saya ini suku pemaksaan. Harusnya menyelesaikan ini dengan menggunakan kaidah nonlinear programming. Menggunakan kaidah yang bukan fix. Ya, secara umum hampir 80% menurut saya, klaim saya, yang terjadi di alam ini adalah kasus-kasus nonlinear. Kasus-kasus linear telah membuat kita gegap gempita. Kasus-kasus linear telah membuat kita seperti sekarang, teknologi seperti sekarang. Komputer itu kasus-kasus linear. Jadi nggak mungkin kalau misalkan beli transistor, kemudian transistor sampai rusak, sampai beli lagi, beda. Nggak mungkin. Karena ini adalah linear fixed program. Kenapa dia fixed program? Karena ketidaklinearan dia itu bisa didekati. Jadi gini, ketika kita bermain dengan transistor, kita bermain dengan jutaan elektron. Ya, ketika kita bermain dengan jutaan elektron, ada error 100.000 elektron, itu nggak ada masalah. Harusnya tetap sama. Profilnya, grafiknya tetap sama. Artinya apa? Artinya kita bisa melakukan penekanan pada daerah-daerah yang tidak linear, yang sensitif tadi, tidak terlalu sensitif. Begitu. Tapi ketika suatu saat nanti, sekarang ini kan orang sedang bergerak, termasuk disertasi saya, itu bercerita bagaimana satu memori itu satu elektron, gitu. Dan nanti itu tidak pakai arus, tapi pakai medan magnet. Saya kita nggak ngerti ini. Jadi artinya suatu saat itu memori itu kecil, ya. Jadi kalau sekarang itu memori 1 bit saja, itu jutaan elektron yang dimainkan sehingga arusnya banyak, gede. Harus ada arus besar. Suatu saat nanti TV segede apapun itu hanya pakai baterai kecil. Karena yang dimainkan elektron, bukan lagi arus. Kalau sekarang harus arus dari jutaan elektron harus dilemparkan gitu, harus digerakkan. Ketika menggerakkan ini perlu potensial yang sangat tinggi. Ya udah, jangan pikirin ini. Waktu. Nah, perlu agak bijak menentukan mana ini wilayah non-linear, mana ini wilayah non-linear, gitu. Sehingga kita bisa tepat mengambil itu. Jangan terlalu memaksakan semua keadaan dipaksa untuk kasus-kasus linear. Jangan dipaksa seperti itu. Begitu. Kalau kemarin si robot yang berjalan itu dengan menggunakan program linear, itu nggak selesai. Dan nggak akan pernah selesai. Karena nggak bisa, terlalu banyak event. Ini agak kiri sedikit, gini kan? Loh, kok terlalu gini kan? Nah, gitu. Kalau dengan menggunakan non-linear programming, maka yang kita lakukan sekarang itu adalah sampai tinggal pakai. Jadi artinya tugas minggu ini, coba cari berapa banyak yang sampai mampu temukan model-model neural network yang ada di alam semesta ini, atau yang sudah dibuat oleh para ilmuwan. Artificialnya, neural networknya. Jadi orang sering memasukkan ini adalah artificial neural, adalah simulasi model sel saraf otak. Ya, artificial neural network. Kalau saya lebih suka menyebutkan neural network, jaringan saraf tiruan. Orang sering mengatur kalau neural network itu apakah neural beneran? Oh ya, enggak lah. Artificial itu model, contoh simulasi dari neural network. Jadi berapa banyak yang sudah ada? Ada Hopfield, ada back propagation, ada ya, yang lain banyak ya. Sampai mencari di internet, kemudian sampai munculkan gambarnya, dan yang ketiga sampai munculkan formulanya. Jadi setiap neural itu pasti akan ada gambarnya. Ini loh gambar neuralnya, gitu. Terus kemudian ada formulanya di bawah itu. Sampai mau ngerti mau nggak ngerti nggak penting, penting sama saya. Gitu. Ya. Ketika nanti sampai ingin menjadi seorang analis neural, oke, sampai boleh mengerti. Tapi sekarang pada posisi ini sampai tidak perlu mengerti itu dulu, karena itu berat. Ya, daripada nanti sampai stres minggu ini, sampai mana-mana. Sampai tinggal telan saja itu, rumus itu. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita bisa membuat
Sama mau pakai VB, mau pakai MATLAB, mau MATLAB, mau pakai Delphi, mau pakai Fortran, it's okay. Apa saja yang mau pakai. Yang penting sampai mampu memprogram apa yang sudah dirumuskan itu. Dan itu bisa bukan dalam sebuah perumusan tapi logika matematik. If ini sama dengan ini, formulanya ini. If ini ya. Jadi bukan sebuah persamaan gitu. Ya ada persamaannya ada beberapa persamaan. Ada persamaan sigmoid dan sebagainya. Besok akan saya coba ceritakan lebih detail. Tapi yang harus saya lakukan sekarang adalah saya menemukan formula-formula itu. Setelah saya menemukan, saya coba pikirkan, seberapa rumit, seberapa susah mengikuti apa yang sudah dituliskan di situ. Ya. Neral itu sama tinggal lihat, ini kenapa begini gak penting. Kenapa kok ini sama dengan 2 kurang dari gak penting. Gitu. Bagi yang memang mau jagoan menjadi seorang kritikus neral, boleh kan? Sampai boleh mengkoreksi. Tapi bagi yang sama tinggal telan saja. Gitu. Ya, ini bedanya program di komputasi, fisika komputasi dengan program di nonlinear programming ini. Sampai tinggal pakai, oke? Formula sudah ada, tinggal pakai. Setelah sampai mampu membuat program itu, maka sampai sudah punya neral, langsung sampai punya neral. Halo, enak ya? Sampai pakai toolbox-nya MATLAB ya, tinggal isi inputannya saja. Nah, bagaimana cara dapat input ya? Kita ceritakan sekarang. Gitu. Jadi tinggal ada formula. Formula itu apa dan sebagainya juga perlu tahu. Dan jangan sekali-kali, kalau nggak salah kemarin itu ada yang mencoba masuk di dalam neral dan menerangkan di dalam neos, nanti selesai sampai nanti. Artinya sampai ketika itu pengujinya saya, selesai. Karena di situ tidak akan mungkin sampai bisa menjelaskan. Jangan terlalu berani untuk memaksa neral ini kemudian sampai buat dalam flowchart sampul, nggak mungkin. Flowchart logika nggak mungkin. Kalau flowchart bahasa pembuat pemrograman itu oke. Tapi bagaimana data itu masuk ke sana kemana nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena kita berhadapan dengan bukan database tapi knowledge base. Apa itu knowledge base? Wah, kita harus masuk dunia makrifat mengerti ini. Ya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu berani untuk sudah mengatakan ini nanti datanya disimpan di sini. Ampun. Jadi ingat itu ya, kalau pas saya nguji nanti tiba-tiba ternyata masih ada, sampai terlalu berani bercerita itu, selesai. Oke? Ya, apapun yang ada di neral telan bulan-bulan. Apapun yang formula ada di neral, ini blok neral, artificial neural network, selesai. Gitu. Jangan pernah di neral ini kemudian jeroannya dikeluarkan dan sampai ceritakan, nggak mungkin, bis. Mengerti? Bagaimana dia memboboti setiap node-nya sampai sok tahu ini nanti diboboti begini, tambah dan bisa diketahui oleh semua orang non-linear. Mengerti? Jadi sekarang waktunya sampean harus memberanikan diri. Sekarang waktunya sampean harus mengikhlaskan diri untuk melupakan dulu sementara program-program konvensional untuk bisa paham apa yang mau saya ceritakan. Ya, karena nggak bisa sampai membawa bahasa logika konvensional di dalam sebuah logika modern ini nggak akan sanggup, nggak akan bisa. Oke? Ya. Yang pertama itu tadi, sampai harus ikhlas. Tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Sampai harus ikhlas, tidak tahu di mana blok aliran data, aliran informasi yang ada di neral. Sampai harus ikhlas untuk tidak tahu itu. Jangan memaksakan diri. Ingin tahu apa enggak? Sekarang mungkin. Sampai melakukan eksplorasi saja. Itu 12 tahun baru sampai bisa lulus dan itu pun belum selesai. Mengerti? Karena angka yang ada di sana tidak ada hubungan sama sekali dengan data yang saya masukkan. Tidak ada hubungan sama sekali. Ini berbicara knowledge base, bukan database. Siapa yang sudah mulai pusing? Ya, jadi jangan bercerita. Kalau saya kemarin sama kuliah tentang komputasi, pemrograman komputasi, tidak sama dengan yang sekarang kita pelajari. Oke. Ya. Jadi tugas sampean adalah menemukan beberapa atau serap sama menemukan minimal 2 ya. 3, 4 atau 5 begitu model sel saraf otak manusia.
modelnya apa saja. Yang pertama sampai temukan modelnya model apa, dinamakan apa, gambarnya bagaimana, formulanya bagaimana. Ya. Kalau bisa ditambahkan ini sering dipakai untuk apa, itu akan jauh lebih bagus. Tapi tidak ada itu pun tidak apa-apa. Jadi intinya ada dua, yaitu bahwa sampai harus menunjukkan ini gambarnya, terus bagaimana formulanya. Karena formula ini akan sampai pakai. Formula ini akan diimplementasikan, diletakkan, diprogramkan dengan menggunakan bahasa pemrograman apa saja. Saya bisa membuat program apa. Misalnya dia sudah pakai di situ dibuat dengan Delphi. Flow-nya itu ceritanya dia. Langkah pertama, step kedua apa, step ketiga apa. Ya ikuti aja. Dengan ikhlas itu tidak mau tahu itu. Ya. Kayak seperti kisahnya Nabi Musa dengan begitu ya. Ketika ada pertanyaan, nggak perlu banyak pertanyaan, ya ikuti saja. Oke? Setelah itu, baru kita bercerita bagaimana sih si neural itu. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan neural ini? Gitu ya. Sama kan punya tugas dua berarti ya, tugas yang tadi sama tugas menceritakan apa yang sudah saya ceritakan. Dan jangan kemana-mana. Saya lihat, wah, ada yang kemana-mana terlalu semangat. Oke. Jadi apa sih neural itu? Neural itu adalah learning machine. Neural itu adalah model bagaimana sel saraf otak itu dimodelkan, kemudian dimasukkan di dalam program sehingga program kita seakan-akan punya otak. Bagaimana cara komputer bisa memahami? Caranya adalah bahwa neural itu hanya mau menerima bentuk, profil, kurva. Running low in battery. Jadi kalau misalkan sampai ingin membuat neural itu menganalisis sesuatu, bisa nggak itu dibuat bentuk? Bisa nggak itu dibuat kurva? Kalau itu tidak bisa dibuat kurva, jangan pernah berpikir itu bisa dineuralkan. Neural nggak akan sanggup. Ya, harus dibuat dalam bentuk kurva, satu dimensi. Harus dalam bentuk kurva satu dimensi. Ya, karena ini visualnya juga ada kita menggunakan dunia maya ya. Jadi kalau misalkan gambar kita dua dimensi gimana? Loh ya jadi kan satu dimensi. Jadi paling jeleknya itu kita menggunakan ekstraksi sihir. Apa itu ekstraksi sihir? Sudah tahu. Jadi kita punya gambar. Itu misalnya angka 1, saya ngajarkan di neural ini angka 1 gitu ya. Angka 1 tadi itu saya potong-potong, saya buat kotak-kotak gitu ya. Saya buat kotak-kotak, mana yang putih itu 0, yang hitam itu 1 ya. Jadi ada 01, 01, 01, 01 gitu kan. Biner. Jadi gini ya. Jadi akhirnya menjadi satu dimensi saya bentak abstrak gitu kan. Jadi nanti punya begini kan. Paham? Enggak. Oke. Saya harus mampu berkhayal ini. Saya punya gambar ini. Gambar ini saya potong kotak-kotak gini. Gitu. Sementara di sini ada angka 1 gini. Ya. Jadi kotak yang ada angka 1-nya itu saya buat angka 1. Yang putih saya buat angka 0. Dan saya memberikan ini nomor 1, 2, 1, 2, 3 gini kan. Ya, akhirnya ketika saya bentangkan, jadi kan saya punya garis yang di sini ada kurva kan, 01, 01, 01 gitu ya. Dan ini adalah kurvanya angka 1. Paham? Gitu. Dan ini bisa saja sampai menggunakan grayscale. Grayscale tahu ya? Ya. Kakinya belakang tahu grayscale? Tahu. Apa itu? Warna hitam putih. Iya, grayscale hitam putih tapi bukan 01 ya. Kalau 01 itu 1 bit. Grayscale itu 0 sampai 255. Ya, nilainya ini berapa? Seperti ini itu berapa ya? 0 atau 255. Jadi bukan putih itu 0, hitam itu 1 tidak, tapi 0 sampai 255. Misalkan ini 50, sebelahnya 70, 100. Nah, kita tetap ada kurva ini kan? Ya, yang jelas ini kurva. Ini yang diberikan pada neural. Baru sadar ya.
baru Neral itu mengerti. Ya. Oke, nah tenang, ini masih banyak ceritanya. Ketika saya mau menganalisa tekanan, ketika saya menganalisa suhu, ketika saya mau menganalisa bentuk wajahnya orang, ketika saya menganalisa apa, nah ini perlu keterampilan, perlu ekstraksi ciri. Apa itu ekstraksi ciri? Ya. Seperti ketika saya membuat program deteksi plat nomor, ya. Ketika saya membuat program deteksi plat nomor, kalau misalkan saja saya tidak menggunakan ekstraksi ciri, atau paling tidak minimal saya menggunakan meaningful area, loh apalagi itu. Jadi sampai itu harus gini, ketika mengajarkan pada si Neral itu adalah data yang paling utama, meaningful. Ketika ini ada gambar orang gagal jantung begitu ya, yang sakit itu sebenarnya hanya daerah sini saja. Sampai hanya ngambil ini saja sebagai pembelajaran Neral. Jangan diberikan semua. Ya, ketika diberikan semua, ini kan mengambil data yang seret gini kan. Jadi data itu hanya kurva yang sepede ini aja kan. Nah, jadi hanya pendek kecil ini. Yang lainnya itu data nggak karu-karuan. Yang ini yang meaningful hanya di sini. Sama dengan ketika kemarin saya mau mendeteksi plat nomor. Itu yang saya lakukan pertama adalah saya ngejar plat nomornya di mana ini plat nomor gitu. Di atas di atas itu. Nah, ini adalah program fix program. Saya kejar dulu di mana letak plat nomor. Bagaimana strateginya? Oh ya, nanti tak ajari. Bagaimana ngejar? Ini adalah areanya kanker. Gimana cara ngejarnya? Gitu. Bagaimana mesin bisa mengejar itu? Atau sama secara manual sepotong ini. Kalau saya potong. Hanya daerah itu saja. Yes, oke. Tidak apa-apa. Gitu. Jadi, misalkan saja ketika digambar sampean, itu tiba-tiba angka satunya kecil banget di sini. Sementara sampai mengajarkan Neral itu gede begini kan? Tetap ini harus di crop seperti ketika sampean mengajari si Neral tadi. Tidak bisa seenaknya saya mengajari Neral ketika kalian ngajarin Neral angka satu gede segini. Sementara gambar sampean sangat kecil segini. Ya, grafiknya gini, yang penting ini tahu Neral nggak bisa dia pusing. Mengerti? Jadi ketika sampai ngajari pada Neral itu satu crop yang penting, meaningful, maka ketika sampai menguji dia, meminta dia mendeteksi itu harus meaningful juga. Paham? Gitu. Sama dengan ketika Neral sampai minta seperti di Facebook, itu pakai Neral. Bagaimana caranya dia mengenali wajah orang? Yang dia lakukan adalah mengcrop wajahnya saja. Jadi meskipun kadang-kadang Facebook itu ada batu yang crop juga, dianggap ini kepala, ya dia salah gitu. Tapi yang jelas yang harus dia lakukan adalah dia melakukan cropping mana yang disebut wajah. Yang penting ada matanya, ada hidungnya, gitu. Kalau sampai gitu gini, nggak kelihatan sama Facebook. Ya, jadi sampai memang bergaya, betul satunya pakai kacamata, satunya tidak gitu. Facebooknya ini wajah atau bukan? Itu masalahnya, ya. Jadi ketika si Neral tadi mengajari, mendeteksi wajah, begitu, maka yang pertama dilakukan adalah dia harus meaningful. Dan itu antara pembelajaran dan pengujian harus dalam posisi yang sama. Jangan harus gambar harus gak penting, sejarah lo Neral yang kasih belajar dia pusing ya. Mengerti? Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melakukan meaningful area. Kemudian kita harus melakukan ekstraksi ciri. Ekstraksi ciri maksudnya apa? Ekstraksi ciri itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa digambarkan. Misalkan saja sekarang ini saya ingin mendeteksi cuaca Surabaya, ya sudah. Cara mendeteksi cuaca bisa dikurvakan nggak? Intinya gitu. Bisa dikurvakan nggak? Oh bisa. Pasang termometer, oh iya udah. Kemudian di situ sampai mendeteksi cuaca, suhu, kelembapan itu digandengkan aja. Cuaca, kurva scan ini cuaca, ini suhu, ini kelembapan, gitu. Tapi yang penting adalah dalam bentuk gambar dan gambar ini kurva ini adalah kurva meaningful. Ketika sampai ngajari Neral, cari data-data yang ideal. Jangan data rusak disuruh dia belajar, nah dia rusak nanti. Maksudnya itu adalah bahwa ketika sampai punya kurva ini rusak,
15-20%, dia masih bisa betulkan. Mengerti? Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan, dia mampu untuk mengembalikan, dia mampu melakukan generalisasi dari apa yang dia lihat. Yang dia lihat itu apa? Kurva. Bagaimana caranya itu yang dia lihat bisa menjadi kurva? Ya sama harus melakukan sesuatu. Harus jadi kurva. Mengerti? Setelah jadi kurva, analisa itu. Nah, ketika dianalisa, cari yang meaningful. Jangan semua data diambil. Misalkan saja untuk kemarin ada yang tugas akhir ketiga, saya tahu. Pokoknya di situ ada bagian kurva yang titik tertentu, jantung ya. Titik tertentu itu yang dia di sana itu paling menentukan apakah dia itu mau sakaratul maut apa masih sehat gitu. Titik itu, nah ada titik itu saja. Dan ketika memberikan ke neural, titik itu, potong titik itu dan serahkan ke dia. Jangan neural suruh analisa sendiri, Pak, nanti yang analisa. Jadi nanti ada kerjasama, artificial intelligence, pasti logic dan neural. Artificial intelligence akan motong-motong itu. Oh sudah, jangan mikirin dulu, jangan belum ngerti ya. Tapi yang jelas ketika diserahkan pada si neural, harus sama dengan pada proses dia pembelajaran. Ketika dia pembelajaran dipotong di sini, maka ketika pengujian ya potongan itu. Ketika sketch, ketika gambar yang sampai ujikan gambar wajah saja, jangan serahkan seluruh tubuh, dia nggak ngerti. Ini wajah apa lagi gitu. Dia nggak ngerti. Ketika yang dianalisa itu adalah gambar tangan atau sidik jari, ya sudah sidik jari itu diserahkan. Jangan tangan-tangannya semua diserahkan pada neural, dia nggak ngerti. Harus dalam sebuah dimensi yang sama. Paham? Ya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang ingin menantang apa yang sudah saya ceritakan? Siapa yang ingin mempermalukan saya di depan kelas? Anda nggak perlu ujian saya. Dan setelah kuliah ini, jangan lagi ketika nanti saya menguji, ternyata saya tidak paham tentang neural. Jadi saya lihat semua wajah-wajah sampean, ketika nanti saya ujian neural ternyata nggak bisa, berarti sampai ngantuk ya. Dan saya baru menceritakan ini di materi ini kan. Ya, dan sampean hanya boleh UTS apabila sampean sudah menceritakan semua yang saya ajarkan. Boleh UTS hanya ketika sudah bisa menceritakan itu di YouTube. Boleh sampai tidak buat YouTube asalkan sampai mampu mempermalukan saya di depan kelas. Enggak perlu YouTube-YouTubean, enggak perlu ujian, enggak perlu UTS, enggak perlu tugas-tugas itu sudah selesai. Oke, kita lanjut ya. Jadi bagaimana cara neural itu menangkap informasi dari kurva? Ya. Kurvanya kurva apa? Ya kurva yang mau kita buat analisa ke dia. Harus dalam bentuk kurva. Jangan pernah berpikir foto, jangan pernah berpikir nggak mungkin. Perkara wajah, bagaimana neural menganalisa wajah? Boleh juga sampai crop semua, tapi itu tidak ekstra ciri. Jadi artinya bahwa yang seharusnya berpikiran begini, ketika ada kurva ini adalah kurva wajah sampean, wajahnya calon akan misalnya gitu ya. Nah, ketika dia ketawa dan dia sedang marah-marah karena sampean nggak pernah datang, gitu, kurvanya harus berbeda sedikit, paham? Jangan sampai ketika dia ketawa dan dia sedih, kurvanya berbeda banyak dari gambar yang sampean crop, sampai tidak pintar melakukan ekstraksi ciri, paham? Harusnya orang yang sama, objek yang sama, itu kurvanya hanya boleh berbeda sedikit. Tapi pada kondisi tertentu saya ingin berbeda banyak, oke, ayo. Neural mampu. Jadi ketika A begini, tiba-tiba saya pada kondisi tertentu ada orang nulis A-nya begini, seperti Semar itu. Ya ceritakan ini juga A. Tapi pada kondisi tertentu. Jangan terlalu banyak model. Jadi sama kita, oh iya, setiap orang harus direkam oleh neural supaya neural saya paham, harus dalam 5 kondisi: marah, tersenyum, terus gembira. Jadi setiap orang yang mau dikenali, saya direkam wajahnya, sekarang gembira, foto. Sekarang sampai wajah sedih, foto.
sekarang wajah. Jadi akhirnya sampai punya kurva yang berbeda-beda kan? Ini artinya sampai tidak menerapkan ekstraksi ciri. Gitu. Mau nerah, tapi akhirnya jadi makin banyak yang harus dia rekam. Ketika makin banyak, maka makin suka lupa dia itu. Jangan terlalu banyak. Berapa batasannya? Gini. Makhluk dari yang paling kecil sampai yang paling gede, yang paling cerdas itu adalah manusia. Kenapa manusia paling cerdas? Karena jumlah sel saraf otaknya tadi ada 10 pangkat 20. Sampean kalau misalkan mampu membuat program dengan jumlah sel saraf 10 pangkat 26 sampai membuat manusia. Sampai sekarang belum mampu, karena apa? Prosesor kita cuma 8. Dan itu harusnya paralel processing, kalau di model kita tidak paralel processing. Single prosesor pun kita sudah bisa membuat paling nggak 10 pangkat 4, 10 pangkat 10. Itu pun sudah ketika belajar itu nggak selesai. Kamu kok bodoh kan nggak selesai gitu. Itu karena jumlah neural kita makin tinggi, itu makin lama dia belajar. Proses untuk mengenali, proses untuk memeratakan angka-angka yang ada di dalam neuralnya dia. Gitu. Ya. Jadi berapa jumlah sel saraf otak kita? Itu optimum saja. Optimumnya bagaimana? Lihat dari kurvanya. Kurvanya makin detail dan makin ruwet, ya udah makin banyak. Tidak ada pilihan lain. Karena kalau saya pernah melakukan penelitian ini tidak ada di buku-buku. Menurut saya sekitar 15-20% itu jumlah model yang bisa diajarkan, yang dia akan menangkap dengan jelas apabila kita membuat sebuah neural. Misal gini, neural input, ya sama bisa bayangkan ya. Neural input, hidden, neural output. Yes, nggak bisa bayangkan, telan saja. Nanti kan sampai tahu gambarnya. Jadi ada neuron, ada sel saraf input untuk dia menerima data, ada sel saraf hidden, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, terserah yang buat. Tapi yang jelas ada sel saraf output untuk memberikan informasi. Apa ini harus nanti sampai eksplorasi di dalam internet yang akan menjadi tugas sampai. Nah, yang menjadi neuron input tadi itu saya memberikan kurva tadi. Kurva tadi, jadi saya punya neuron 1 sampai 100. Kan sama punya kurva kan? Jadi 1 sampai 100 ya. Itu satu nilainya 20, nah ini sama berikan, sama serahkan ke dia, gambarnya itu. Jadi pusing. Ini dunia maya kan? Jadi sampai harus, ketika ada di kelas ini sampai harus menjadi suka melamun. Saya kemarin baca Viva News, katanya orang pelamun itu cerdas. Sang pemimpin. Katanya gitu. Apa itu benar tidak? Tapi itu ya itu ya. Kurva yang sampai masukkan pada si neural tadi, pada si neural inputnya tadi, itu jumlahnya kalau bisa tidak lebih dari 20% dari jumlah neural input sampean. Bisa neural input sampean itu 10.000 atau 100 saja lah. 100 berarti kalau bisa ya 20 yang menjadi bahan pembelajaran dia. Saya memaksakan 50 ya tidak apa-apa. Saya memasakkan 50 juga tidak apa-apa. Ini sebenarnya sangat tergantung daripada varian gini. Jadi misalkan ya ada angka 1. Sampai ngomong pada si neural, neural, ini angka 1. Tiba-tiba ada sesuatu yang mirip angka 1 gini. Saya mengatakan ini angka 7. Dia itu akan bingung. Ini sama kok dikatakan beda ya. Dia akan belajar terus dan nggak selesai. Artinya saya harus membuat kurva untuk objek tertentu harus berbeda untuk objek yang lain. Paham? Halo, ngerti ya? Jadi orang yang sama, misalnya tadi calon sampai tadi itu, ketika dia tertawa, ketika dia tersenyum, ketika dia sedang marah, ketika dia sedang jutek atau apapun itu kurvanya paling tidak errornya atau bedanya itu 15%, 15-20%. Ketika itu beda sama sekali dianggap dia sebuah data yang berbeda. Oke, kalau data yang berbeda dianggap satu, neural masih bisa. Tapi ketika ini data yang sama dianggap 2, ini yang dia akan pusing. Ya, datanya sama-sama gambarnya itu errornya cuma 15%. Ketika errornya cuma 15%, sama mengatakan ini beda loh, wah itu akan lama dia. Belajarnya nggak selesai. Karena gurunya juga tidak pintar ternyata. Karena sampai tidak pintar untuk memisahkan itu kurva tadi itu. Jadi misalkan sampai mendeteksi